Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Fiarina Rosanti, biasa dipanggil Vio. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita lanjut pada hal yang ingin dibahas, tentunya saya tidak lupa untuk menyapa teman-teman gimana kabarnya generasi Z yang sekarang. Oke, karena lagi tren nih, apa kira-kira yang sekarang lagi tren? Nah, yang paling tren sekarang itu adanya love bombing dan krisis emosional jadi fenomena generasi Z. Apakah itu benar? Jawabannya benar, karena terlebih Gen Z itu dikenal sebagai generasi yang tumbuh bareng Instagram, TikTok, chat tengah malam, dan validasi instan. Tentu hal itu membuat kita gampang banget merasa dekat sama seseorang cuma karena intens chat 3 hari. Tapi dibalik semua itu ada loh pola baru yang makin sering muncul, seperti yang saya bilang di awal, yaitu love bombing. Dan ini bukan termasuk gaya pendekatan yang romantis, tapi bentuk manipulasi emosional yang bikin nyiksa ke mental, bahkan membuat korban down, depresi, dan frustasi. Menurut Halodoc, love bombing itu bentuk abuse psikologis yang dikasih lewat perhatian dan kasih sayang berlebihan di awal hubungan, sampai bikin kita itu merasa ketergantungan pada pelaku. Dan menurut Psikologi Today, ini tuh sebuah strategi manipulasi yang bikin kita nempel terus, baru nanti kita akan dikontrol dan bakal ditinggal oleh pelaku love bombing sendiri. Nah, kira-kira apa sih love bombing itu? Lalu apakah ada ciri-cirinya? Tentu jawabannya setiap apapun itu ada ciri-cirinya, dan biasanya love bombing itu dimulai dari yang baru kenal seminggu tapi udah kayak bilang aku sayang kamu satu-satunya yang ngerti aku. Kemudian ada lagi tuh belum jadian tapi udah posesif, cemburuan, chatnya intens banget, hadiah terus lancar, perhatian nonstop. Terus tiba-tiba berubah, mulai ngegas, ngontrol, dan hilang-hilangan. Betul sekali. Nah, awalnya itu mungkin kayak ngerasa kita kayak valid, ngerasa dicintai, diterima. Tapi makin lama kamu tuh kayak ngerasa jadi takut kehilangan, emosimu naik turun, dan kamu bakal kehilangan kontrol diri. Lalu, mengapa sih fenomena ini kayak meledak, ngebum banget di kalangan Gen Z? Yang pertama, Gen Z itu generasi paling emosional dan paling online. Menurut survei Jakpad, 72% Gen Z Indonesia itu kayak ngerasa tidak stabil secara emosional gara-gara interaksi di media sosial. Nah, kedua, dari data Kata Data, 63% pengguna media sosial itu Gen Z. Artinya apa? Kita hidup di ruang digital yang semuanya itu serba cepat, validasi yang instan, dan hubungan yang dibentuk lewat highlight, bukan realita. Nah, yang ketiga itu banyak dari kita kayak lagi ngerasa kesepian. Mungkin baru putus, self esteemnya rendah, gampang empati pada orang lain, dan gampang kebawa suasana kalau ada yang perhatian penuh. Dan love bomber ini tahu persis di mana celah biar bisa mendapatkan hati korbannya. Lalu, apakah love bombing ini memiliki dampak yang serius di kalangan Gen Z? Jawabannya tentu. Apa aja sih jawabannya? Nah, yang pertama itu korban akan merasakan kecemasan, overthinking, sulit percaya orang lain, bahkan kehilangan kepercayaan diri karena kayak merasa aku nggak pantas dicintai, aku selalu disakitin gitu. Jadi langsung down gitu. Nah, meskipun sebagian kita jadi kayak ketagihan dengan hubungan yang intens cepat, hal ini tuh bukan termasuk cinta loh teman-teman, tapi melainkan manipulasi emosional yang dibungkus rapi dan manis lewat kata-kata. Nah, jadi kira-kira apakah kita harus melakukan sesuatu agar tidak menjadi korban? Tentu, jawabannya tentu guys. Kita itu harus kayak ngelatih emosional awareness. Kalau seumpama ada yang datang terlalu cepat, terlalu intens, terlalu manis di awal, take a step back. Cinta itu tumbuh dulu, jangan langsung kayak meledak-meledak di awal. Itu bisa jadi kunci biar teman-teman nggak kena. Yang kedua itu kita bisa bangun hubungan yang realistis, bukan impulsif. Jadi coba deh kenali diri kamu sendiri, baru nanti kenali orang lain.
Nah, yang ketiga itu kuncinya jangan terlalu buru-buru nyaman, karena biasanya yang buru-buru datang ngasih sesuatu yang berlebihan itu biasanya buru-buru pergi juga. Nah, mending kita cari yang tenang, biasanya yang lebih aman tuh. Nah, Gen Z itu generasi yang apa ya? Yang cerdas, tapi kadang juga generasi yang paling rentan. Karena kalau kita nggak belajar mengelola emosi, kita bakal terus jatuh ke hubungan yang lebih drama daripada film di Netflix. Dan itu sering banget terjadi di kalangan Gen Z. Nah, kira-kira dari pembahasan di atas tadi, apakah teman-teman sedang merasakannya atau emang lagi jadi korbannya? Boleh angkat tangannya? Nice, oke. Tapi tenang saja teman-teman, karena dari semua itu bisa kayak ngasih pengalaman kita buat kayak lebih menjaga emosional kita, buat ngasih ruang ke diri kita untuk saling mencintai diri sendiri. Jadi nanti kita bisa mengenali lebih diri sendiri, improvisasi diri sendiri, sehingga ketika ada pelaku love bombing ini datang, kita bisa kayak mengendalikan emosi kita dan kita akan terhindar dari mereka. Nah, sebelum saya tutup, saya punya klip yang mungkin ini relate banget sih sama teman-teman semuanya. Oke, kita dengarkan. Gue cuma pengen nanya, tapi gue nggak tahu tiba-tiba jadi chaos. Udah tahu chaos, ya keluar. Jangan disebut. Oke, jangan diketawain. Mungkin itu salah satu adegan teman-teman yang mungkin saat ini lagi ditinggal sama buaya-buaya di sana. Tenang saja teman-teman, karena semua itu akan hilang seketika kita akan terbiasa dengan keadaan, sehingga kita bisa membatasi diri dengan body itu. Nah, itulah sekian materi tentang love bombing dan krisis emosional yang sering terjadi di kalangan Gen Z. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau mau langsung kontak aja di nomor saya ini, bisa di Instagram atau bisa lewat email saya. Nah, terima kasih dan semoga ilmunya sangat bermanfaat dan bisa melatih diri teman-teman menjadi yang versi lebih baik dan sulit didapatkan oleh para buaya-buaya di luar sana. Oke, sekian dari saya Cindy Verina. Peace out.